Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang terdahulu. Waktu Herodes mendengar hal-hal itu, ia berkata, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara demi Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Sebab Yohanes berkali-kali menegur Herodes, tidak diperbolehkan bagimu mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan ingin membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan kepada Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Ketika ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Tibalah kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari. Dan ia menyenangkan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, mintalah kepadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta dariku, akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Lalu ia cepat-cepat masuk menghadap raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah pinggan. Sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya.
Raja segera menyuruh seorang algojo dengan perintah supaya membawa kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah pinggan dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pil pahit kebenaran. Hari ini saya masih minum ini antibiotik, obat modern saat sekarang masih bisa dibungkus dengan kulit kapsul, nggak terasa pahit. Tapi kadang-kadang ada pil yang memang pahit. Tapi ini harus diselesaikan, walau saya merasa sekarang baik-baik saja. Katanya, kata dokter, kalau antibiotik itu tidak boleh disisakan. Kalau tersisa nanti bisa lebih parah katanya. Saudara, gambaran pil pahit, obat yang tidak menyenangkan, yang kita makan, yang kita telan, adalah supaya kita mengalami pemulihan, kesembuhan. Namun ada kalanya kita juga enggan untuk menelannya. Gambaran dunia medis ini ternyata juga merupakan gambaran dalam kehidupan kita. Bahwa seringkali kebenaran itu kalau disampaikan akan terasa menyakitkan. Mungkin menyinggung perasaan kita. Kalau tadi kita runut ya dalam liturgi kata pembuka, ada banyak berita-berita hoax yang seringkali kita terkecoh mana yang benar, mana yang salah, karena bisa kebolak-balik, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Dan yang ingin kita konsumsi, yang ingin kita terima adalah hal-hal yang menyenangkan hati kita, yang menghibur saja. Sebaliknya kalau itu yang mengkoreksi kesalahan kita, kita cenderung untuk menyisihkannya. Dunia modern akrab dengan gadget, akrab dengan media sosial. Beruntung, berhasil, suksesnya sebuah bisnis juga kadang-kadang tergantung itu. Bagaimana orang mereviewnya, memberi tanggapan tentang usaha yang kita lakukan. Beberapa bulan lalu barangkali ya, atau tahun yang lalu, ada review dari vlogger F&B yang bergerak di bidang makanan, minuman, kafe, resto. Mereview, datang ke sebuah tempat tertentu, lalu dengan jujur mengungkapkan apa adanya. Dari pelayanan, dari masakan, dari suasana yang ada. Ternyata
banyak hal yang menjadi kritikan. Mulai dari dagingnya yang kurang fresh, kurang segar. Lalu tempatnya banyak tisu, berceceran di mana-mana, kotor. Ketika mau dibawa dibungkus-bungkusnya juga ala kadarnya plastik. Dan ini ya terang-terangan diungkapkan di ruang publik. Saudara, kalau Anda yang punya restonya gimana? Marah. Kenapa? Konfirmasi ke saya dulu. Tanyain dulu. Kalau kamu mau mereview, lihat lebih baik. Ada hal-hal yang harus disiapkan dulu. Dikonfirmasi. Saya percaya kita semua mungkin kalau jadi pengusahanya akan melakukan tindakan yang sama. Marah, tersinggung. Ini orang mematikan bisnis saya. Saudara-saudara, ini bagaikan teguran yang terasa seperti pil pahit itu. Tapi di lain pihak, saya menyaksikan ada juga orang yang punya usaha yang semacam itu. Lalu direview, terbuka. Apa yang terjadi? Ini merupakan bahan kritikan. Segeralah ia berbenah diri, melakukan hal-hal yang lebih baik. Lalu ia kembali menayangkannya dalam dunia sosial itu. Apa yang terjadi? Bisnisnya tidak bangkrut. Alih-alih mengalami kemajuan demi kemajuan. Mungkin Bapak Ibu pernah ya di TikTok itu ada toko roti, lalu ada tikus yang menggerogoti makanan yang disajikan itu. Segera setelah itu terjadi viral di mana-mana, toko ini menutup, mensterilisasi semua, memperbaharui alat-alatnya dan yang lain sebagainya. Ternyata ia survive, bisa lebih berkembang. Betul ketika orang menegur, mengingatkan kita, seringkali ada penolakan dalam hati kita. Kita tidak suka. Mulut ini sih mengatakan kalau ada yang salah, tegurlah. Kasihlah masukan buat saya, biar saya lebih bijak lagi. Coba suatu kali Anda melakukan kesalahan, lalu ditegur. Apakah langsung Anda mengatakan, puji Tuhan, haleluya. Tuhan begitu baik, Engkau mengirim utusan sehingga mengingatkan aku supaya aku tidak kebablasan. Rasanya mungkin 1001 orang juga gak ada yang begitu. Apalagi kalau orang tua. Orang tua yang biasanya mungkin seperti saya, ngajar, berkhotbah. Lalu ada kesalahan, anaknya mengingatkan, Pak, Papa tuh jangan begitu, itu tuh salah. Orang tuh gak bakalan suka. Apakah langsung, oh terima kasih anakku, engkau ternyata adalah malaikat yang Tuhan kirimkan supaya aku sadar. Orang tua paling berkelit dulu. Cari-cari pembenaran, alasan.
Saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, dalam dunia usaha, dalam profesi apapun, saya mempelajari ada banyak orang yang justru ia akan maju, akan sukses ketika menelan pil pahit itu. Kritikan-kritikan yang dimasukkan tidak diolah menjadi sesuatu yang didepositokan dalam hati dan kemudian menyimpan dendam terhadap orang yang menyampaikannya, tetapi dikelola sedemikian rupa dengan bijak, lalu usahakan lebih baik. Maka yang terjadi adalah sesuatu yang lebih hebat akan terjadi. Nah, bacaan kita hari ini ternyata menggambarkan situasi yang memang tidak mudah orang menerima teguran, menerima kebenaran itu. Amos yang dikirim oleh Tuhan menegur Raja Yerobeam kedua, Raja Israel yang keempat. Apa yang terjadi dalam masa kerajaan itu? Ini tahun 700-an sekian sebelum Kristus. Kerajaan itu maju. Kerajaan itu semarak juga dalam ibadahnya. Tetapi yang terjadi adalah justru ada begitu banyak kemunafikan. Raja, pembesar, penguasa gemar untuk menindas rakyatnya. Gemar untuk memanipulasi, korupsi. Disitulah Amos bersuara. Kalau kita lihat di sini, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul penglihatan ketiga, tali dengan pemberat timah. Berarti ini sudah ketiga kali ada penglihatan. Penglihatan pertama itu adalah tentang belalang yang melahap habis. Nanti akan terjadi. Negeri itu akan kelaparan. Hasilnya akan habis oleh belalang. Di sini Amos memohon pertimbangan dari Tuhan. Janganlah Tuhan terjadi hal itu. Ini adalah umat-Mu. Tuhan membatalkan. Yang kedua kali adalah tentang api yang akan melahap habis. Kembali Amos memohon supaya Tuhan jangan melakukan itu. Tidak jadi lagi. Yang ketiga kali, ini tentang tali dengan pemberat timah. Alkitab yang lalu menerjemahkan tali sifat. Ini tali dengan pemberat timah supaya jelas, karena tidak semua orang bergaul dengan tukang bangunan. Jadi nggak ngerti. Tali bandulnya timah yang ujungnya runcing. Untuk apa tuh Bapak Ibu? Iya, untuk bangunan, untuk ngukur. Betul, supaya ketahuan nih lurus apa enggak. Tembok yang dibuat lurus atau tidak, tiang pancang yang yang dibangun itu lurus atau tidak. Ini adalah bagaimana memperlihatkan pada kaum Israel, umat pilihan itu, hidupmu itu tegak lurus tidak kepada Tuhan. Ternyata melenceng. Ibadah dilakukan, iya. Kerajaan punya tempat ibadah, betul. Ada imamnya, iya. Yang namanya Amaziah itu. Tapi korupsi jalan terus. Menindas rakyatnya tidak masalah. Yang penting ibadahnya jalan. Persembahan korbannya oke. Ternak yang tambun, ibadah yang meriah. Seolah itu untuk menutupi
kebobrokan umat pada masa itu. Tampillah Amos. Jangan begitu rajaku, kurang lebih itu kalau saya membahasakannya. Ini tidak benar di hadapan Tuhan. Anda memelihara ibadah, melakukannya dengan cermat, tahun demi tahun, hari-hari dipelihara baik. Korban yang terbaik, yang tambun itu engkau pilih. Tapi yang terjadi adalah moralmu bobrok. Tuhan tidak akan menerima itu. Amos 5 Anda baca kayak begitu. Tuhan benci ibadahmu seperti itu. Saudara-saudara ingat, Anda datang ke gereja, persiapan dengan baik. Liturgi disusun dengan baik, tidak ada yang boleh salah. Warna juga sama, semua baik. Nyanyi tidak boleh keliru. Tapi di luar sana, kelakuan kita tidak ubahnya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Buat apa ibadah di sini? Menurut kacamata Amos, sia-sia. Nah, kalau kita ditegur kayak gitu, seneng nggak? Buat apa kamu pergi ke gereja, bawa Alkitab, pakaian necis? Semua baik, perkataanmu haleluya, puji Tuhan, rohani banget. Tapi di rumah kamu maki-maki pembantumu, PRT-mu dengan kata-kata kasar, kebun binatang, semua keluar. Kamu menindas haknya, tidak memberikan gaji sesuai dengan aturan, tidak membiarkan PRT-mu itu bisa beristirahat menikmati. Tapi kamu terus-menerus mengeksploitasinya. Saudara-saudara, apa bedanya dengan umat Tuhan yang itu? Marah Amazia, imam kerajaan itu, istana itu, ia mewakili seluruh komunitas istana, terutama Yerobeam. Tidak suka. Yang merekayasa. Amos ini adalah orang yang bersekongkol dengan musuh dan akan mengkhianati kita. Maka usirlah. Saudara, Amazia ngomong juga ke Amos, "Hai Amos, kalau kamu mau cari makan jangan di sini. Kamu mengganggu stabilitas nasional saja. Pergi sana ke negara Yehuda." Dia diusir. Orang yang terbiasa ya. Amos ini katakanlah imam, pemimpin ibadah. Yang terbiasa dibayar. Yang terbiasa menerima uang, fasilitas kekuasaan. Tergantung siapa yang ngasih, dia yang menyenangkan orang yang mengasih itu, raja itu. Maka dia akan samakan kepada Amos. Kamu juga kayak gitu. Kamu aja nggak dapat bagian dari raja. Kalau mau cari makan, sana aja. Jangan ganggu di sini. Nah, saudara-saudara, akhirnya memang betul Amos kemudian diusir. Diusir dari Betel. Diusir dari Israel. Samaria ini. Hal yang serupa terjadi dan begitu sangat tragis dalam Injil yang kita simak tadi. Seorang raja Galilea, yaitu namanya Herodes. Herodes ini sebetulnya adalah marga kayaknya. Ini Herodes Antipas. Herodes ini punya saudara yang diberikan kekuasaan oleh bapaknya Herodes Agung, Herodes juga. Salah satunya adalah saudaranya itu
Filipus. Filipus ini punya istri. Istrinya cantik. Lalu Herodes berhasrat terhadap sebenarnya iparnya yang udah punya anak pula. Akhirnya yang terjadi, dia mengambil artinya dengan berbagai macam cara supaya istri Filipus ini jadi milik dia. Jadilah miliknya, tanda petik. Lalu istrinya bagaimana? Istri Herodes Antipas ini. Ya tidak tahan dia tinggal di istana karena bawa istri orang lain untuk tinggal bareng. Ada nggak di antara ibu-ibu yang suka kalau suaminya bawa istri kemudian dijadikan istri lagi di rumahnya? Saya kira suara-suaranya kita nggak ada deh yang kayak gitu. Abraham juga dulu ketika Sarai itu memberikan Hagar, akhirnya Sarai juga rasanya panas hatinya. Tak ada yang suka. Lalu seperti lagu itu, pulangkan saja aku ke rumah orang tua. Nah, istri Herodes Antipas ini pergi pulang ke rumah bapaknya namanya Raja Aretas. Pulanglah dia ke sana dan akhirnya yang terjadi disitulah kehidupan moralitas yang ditontonkan oleh Herodes ini. Bagaimana Yohanes yang dulu dia mengajak umat Tuhan bertobat. Sebab kalau engkau tidak bertobat dan menghasilkan buah, maka kapak telah tersedia. Di akar pohon akan ditebang. Tanpa tedeng-aling-aling. Kalau mungkin saat sekarang ini Yohanes memviralkan nih Raja Herodes ini. Tidak pantas kamu berbuat demikian. Mengambil istri orang, lalu masuk dalam istananya. Berkali-kali Yohanes menegurnya. Apa yang terjadi dengan Herodes? Kalau Anda sedang menikmati begitu, Pak Ruby, kalau Pak Ruby jadi Herodes sedang menikmati yang begitu, terus ditegur, kira-kira ngomongnya, Pak, puji Tuhan kamu menegur saya. Saya kira sulit. Orang yang sedang menikmati kenikmatan, kenyamanan. Tapi Herodes sebetulnya dalam hati kecilnya ia menerima. Dan ia mengakui Yohanes ini adalah orang yang benar dan orang yang suci. Maka hatinya itu terombang-ambing sebetulnya. Dalam bahasa saya itu tergelitik. Ada kebenaran yang disampaikan. Tapi aku kan masih menikmati ini. Persis dalam hidup kita gitu. Kalau kita sedang enak makan makanan yang kita hobi. Padahal kita ada kolesterol, ada darah tinggi, hipertensi. Yang terjadi apa? Bener sih, omonganmu itu cengli, betul. Tapi aku masih nikmatin ini. Sama ini. Saya bukan nyindir orang yang perokok ya. Jadi yang merokok itu kan enak. Terus orang mengatakan, udahlah, lebih baik berhenti. Gak baik loh untuk kesehatan. Apalagi kalau lagi punya anak, bayi, anak kecil. Hati kecilnya iya. Tapi di sini enak. Ini sama juga dengan orang yang diabetes. Makanan tuh harus ditimbang, kadar gulanya harus berapa. Lalu anaknya mengatakan, Mama, tahan dulu, jangan dulu. Mamanya mengatakan, pelit amat sih lu jadi anak. Dulu tuh,
Kamu minta apa aja mama kasih. Masa sekarang minta Coca-Cola aja nggak dikasih? Saudara-saudara, hatinya sebetulnya iya ya. Tapi ini nih, nafsunya, keinginannya yang sulit. Herodes tipe yang demikian. Tapi yang lebih parah lagi adalah sebenarnya Herodias. Herodias itu sangat tidak suka dengan Yohanes Pembaptis, maka ia menaruh dendam. Gimana ya caranya supaya melenyapkan ini orang, membunuh Yohanes ini? Dia cari-cari jalan. Rupanya Herodes tahu kalau Herodias ini berusaha untuk merekayasa, untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Maka ditangkaplah, masukkan ke dalam penjara. Di penjara supaya aman, tidak ada yang mengusiknya. Sampai di situ Herodias susah menyentuh Yohanes Pembaptis. Bagaimana caranya? Nah, kemudian dalam Alkitab tadi kita baca ada kesempatan yang baik. Kok aneh ya, mau melakukan yang jahat, ada kesempatan baik. Raja berulang tahun yang mengundang semua orang, pembesar-pembesar itu. Lalu yang dilakukan adalah pesta digelar. Dan anak Herodias punya kesempatan menari. Saya tidak tahu tarian apa ya. Anda bisa bayangkan nggak tariannya seperti apa? Udahlah, jangan membayangkan yang begituan ya. Pokoknya tariannya itu memukau. Luar biasa. Raja sangat senang sekali. Ditambah orang lain juga merasakan senang. Disitulah Herodes mengatakan, minta apa saja akan aku berikan. Aku bersumpah, sekalipun kamu minta setengah dari kerajaan ini, aku akan memberikannya. Si anak keder nih, mau minta apa? Dia ngomong ke mamanya. Ini papa ya jadinya. Papa tiri, papa Sambu. Menawarkan aku apa saja. Apa yang harus aku minta? Kepala Yohanes Pembaptis. Sadis banget. Dan akhirnya itu terjadi. Yohanes dipenggal. Diberikan kepada anak itu memberikannya kepada mamanya. Pil pahit itu dimuntahkan. Bahkan ditolak. Dan orang yang menyampaikannya dibinasakan. Saudara-saudara, apa yang terjadi kalau pil pahit itu dimuntahkan? Kalau dalam medis kesehatan kita, Anda dikasih obat terus dimuntahkan, rasanya susah untuk kita mengalami pemulihan, sembuh. Kalau kebenaran itu dimuntahkan, yang terjadi adalah bencana. Ini yang terjadi dengan Israel. Umat pilihan Allah itu, umat itu akhirnya dibuang. Beberapa generasi sesudah Amos itu nyata betul. Bahwa mereka itu dibuang ke Babel 70 tahun lamanya. Begitu mengerikan penderitaan mereka. Bagaimana dengan Herodes? Ini dulu mertuanya yang anaknya itu dikembalikan. Raja Aretas itu marah, lalu semua pasukannya dikumpulkan menyerang Herodes. Dan dalam akhir hidupnya Herodes itu dibuang bersama Herodias. Di tempat yang namanya gula. Gula bukan yang manis, tapi tempat yang mengerikan untuk pembuangan Herodes dan Herodias. Saudara-saudara, apa akibatnya kalau Anda mengabaikan teguran dari Tuhan?
Mungkin sesaat Anda akan gembira, akan merasa baik-baik saja. Namun tunggu beberapa saat kemudian, mumpung kita masih punya kesempatan. Kalau ada orang yang mengingatkan, yang menegur kita, dengarlah. Dan maulah kita untuk berubah, bertobat. Sekalipun itu mungkin anak kita yang menyampaikan, mungkin juga PRT kita, mungkin bawahan kita. Siapa tahu mereka adalah betul malaikat yang dikirim oleh Tuhan. Sama seperti Amos yang adalah peternak, petani, jauh dari profesi yang mungkin dihormati pada zamannya, tapi dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan juga bisa memakai mimbar ini untuk menyatakan, menegur saudara, Anda dan saya. Makanya kalau ditegur, jangan tersinggung duluan. Oh, kalau Pak Nanang yang khotbah ini pasti nyinggung saya nih. Saya lihat jadwalnya, kalau dia khotbah nggak usah datang, kita cari gereja lain saja. Kan banyak gereja. Saudara-saudara, jangan memusuhi orang yang menegur. Betul, mungkin kita sakit hati pada saat ditegur. Tapi endapkanlah dulu, saring dulu. Pasti ada kebenaran, munculkan itu. Lalu logika kita akan mengolahnya. Dan ketika logika kita mengolahnya, maka kita akan melakukan yang baik. Saya percaya, kalau itu kita lakukan, maka damai sejahtera akan melingkupi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.